Dari Gereja Sangga Kala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 6 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Agak-agak mendung tapi nggak terlalu mendung banget sih. Saya harapkan hati Anda tidak mendung ya. Hati Anda tetap bersuka cita. Anda di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Biarkan kami yang siaran. Pagi hari ini Pendeta Feni Manopo dari Harvest Ministry siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Feni. Pagi Wahyu. Apa pagi kabar? kekasih Tuhan. Apa kabar? Luar Pak? biasa. Puji Tuhan. Sehat ya? Selalu Sehat. Puji Tuhan. Gimana tadi kesini lumayan lengang Mbak ya? Dibanding hari-hari biasa. Mungkin ini hal-hal yang mungkin baru bagi Surabaya. Ya, orang sampai berkata, wah seluruh kalau dunia hari, ini Pak, bukan hanya Surabaya. Orang bilang kalau seperti ini terus, waduh enak juga ya. Kita bisa memastikan jam sekian di sini, jam sekian di sana gitu. Jadi enak ya? Enak ya? Juga. Ya segala sesuatu kan kalau kita sikapi dengan benar, betul. Ada aja yang positif gitu. Ya. Pak Feni di Harvest Ministry gimana ini? Libur juga? Terus terang kita ini kan berada, saya mungkin bilang ada dalam fenomena yang baru dan dilema yang baru. Ya ini belum pernah terjadi seumur-umur ya? Belum. Seluruh dunia ya? Betul. Jadi kami dari juga Harvest Ministry ya kita harus taat kepada anjuran daripada pemerintah. Kalau dibilang kita harus juga merumahkan diri, baik dalam segala hal, baik juga dalam ibadah, ya itulah yang kami lakukan sekarang. Oke. Jadi saya dan ibadah online atau berhenti sama sekali nih? Kita cuma bikin satu ibadah kalau bilang diskusi kelompok lah. Oke. Jadi ada beberapa disuruh untuk mereka membentuk kelompok dan belajar firman setiap hari. Jadi ya kalau Jumat kan kita setiap minggu sekali aja. Sekali. Ini malah tiap hari ya. Setiap hari gitu. Ada share firman gitu. Ya. Berarti ada baiknya juga ya. Betul. Jadi ada di situ orang-orang mulai tampil sebagai orang-orang yang kalau mungkin di agama lain dibilang sebagai imam-imam yang baru. Betul. Ya kan, baik bagi keluarganya maupun juga bagi orang lain. Pak Feni sendiri gimana di rumah? Ya sama, kita justru lebih intens dalam pertama menabung ya, bukan menabung mungkin dalam bentuk keuangan, tapi menabung iman kita. Kita juga menabung hikmat kita. Lewat apa? Belajar firman. Bosan nggak? Ya, namanya satu kerutinan itu bisa membosankan. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi ketika kita bilang dalam hidup itu kan harus variatif. Nah, ada aja yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau kita di rumah kita bisa memaksimalkan. Ya justru nggak akan membosankan. Bikin apa aja nih di rumah? Yang pertama justru karena kita sebagai hamba Tuhan ya pasti baca Alkitab. Oke? Kemudian kita berdoa. Kita juga ya kembali gitarnya yang sudah lama gitar yang sudah lama digantung turun lagi. Digantung akan lebih intens jika dipakai gitu lah. Nah belum lagi dengan kegiatan sehari-hari. Ya akhirnya belajar juga nyuci piring gitu. Dulu nggak pernah cuci piringnya? Ya suka juga sih. Ya bersih gitu. Tetap dilakukan, tetap beraktivitas. Artinya begini, ada ternyata hal-hal yang bisa kita juga ambil, misalnya dalam kebersamaan. Ya, bahkan orang bilang ya kebersamaannya, wah. Ini super. Buka pintu, lu lagi gitu ya. Bagi yang punya rumah yang besar mungkin masih oke ya. Masih oke gitu ya. Kalau yang rumahnya 3x4 aja gitu ya. Tapi kamu bisa lagi gitu ya. Dalam segala hal kita bisa menyikapi dengan baik. Pasti ya. Segala satu kan tergantung respon kita. Betul. Baik, pagi hari ini Pak Feni tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan. Sikap hati yang benar ketika menghadapi ketidakpastian. Betul. Saya terus terang mau membicarakan ini ya terinspirasi dari beberapa kali mendengar dari omongan orang, juga membaca, melihat baik dari media tentang kebingungan. Salah satunya bingung soal apa nih? Dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Sebab ini semua kalau kita lihat tidak terkecuali
Semua lini semua lini merasakan betul. dampak Seluruh dari dunia seluruh juga. dunia. Dan tidak memandang siapa. Dia tidak ada istilahnya, oh ini orang yang pintar, orang yang kurang pintar, orang yang belum belajar. Ya, saya nggak mau pakai bodoh lah. Ya. Belum belajar aja. Orang yang belum belajar, gitu ya. Orang yang kaya, orang yang belum kaya, orang yang bekerja, dan orang yang belum bekerja. Nah, Ini semua kena. Dan itu saya bilang, aduh, satu fenomena yang tidak pernah dialami sebelum-sebelumnya. Saya langsung teringat dalam satu ayat firman Tuhan bahwa penderitaan yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan, bahwa itu semua hal yang baru, gitu ya. Bahkan penderitaan yang belum pernah ada akan mulai dirasakan oleh yang namanya manusia menjelang kedatangan Tuhan. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang, sampai kapan ya? Katanya. itu dia. Iya. Kita kan nggak tahu kapan. Kemarin PSBB ini sampai kapan, Pak ya? Nah, ini yang ketidakpastian inilah yang kita belajar untuk menyikapi dengan benar. kalau PSBB-nya Surabaya sampai tanggal 14, Pak. Iya, Semoga tidak biasanya. diperpanjang ya. Biasanya kan ada perpanjangan Itulah dia. gitu loh. Itu tergantung kita juga Betul. ya, harus disiplin. Tapi kan PSBB ini kan dipengaruhi oleh berhenti tidaknya, gitu kan? betul. Kalau dia masih tetap Diperpanjang. ada, ya Bisa-bisa. perpanjang lagi. Jadi bukan PSBB yang menentukan, Rasanya- justru COVID-nya. Rasanya pengen kembali ke zaman dulu ya. Kalau dulu adanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, daripada PSBB hari ini. Mungkin Anda yang generasi kolonial tahu atau PSBB ya. Ya, inilah yang saya bilang, kalau kita tidak bisa menyikapi dengan benar sikap kita, justru di sini ada potensi kita akan menjadi lemah. Selain kita menjadi lemah, bisa saja kita akan menyalahkan. Mungkin pertama menyalahkan keadaan. Tapi yang paling parah, menyalahkan yang di atas. Ya, menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok terjadi gitu? Iya. Tapi ada banyak orang yang justru dalam hal-hal ini saya lihat positifnya begini. Bukan menyalahkan lingkungan, bukan menyalahkan di atas, tapi menyalahkan diri sendiri. Wah, itu ada positifnya. Kenapa kok enggak dari dulu aku mengantisipasi? Nah, contoh yang Wahyu tadi katakan, yang punya depositonya yang banyak, Tabungannya gitu ya. banyak. Tabungannya yang banyak. Tenang dah gini ya. Loh, dulu kan kita, waduh, semuanya bisa kok. Itu pokoknya yang penting ada uang. Sekarang bisa juga loh, ada uang Nggak bisa tapi beli. bisa beli. Ya. Gitu. Ya itu, jadi banyak hal ternyata yang kita bisa sikapi ketika hal-hal yang begini ini bisa terjadi. Oke. Pak Feni, bicara tentang ketidakpastiannya. Hari-hari ini kan tadi Bapak juga sempat singgung. Kita tidak tahu dengan pasti kapan semua ini akan berakhir, Ya. gitu ya. Ada yang meramal, kemarin saya baca berita, ada yang meramalkan September. Ada yang meramalkan sampai akhir tahun. Ya. Ada yang meramalkan sampai Juni ya, berdasarkan cuaca. Ini bukan ramalan Ya, secara ya. ini ya. Tapi kita tidak tahu. Ketidakpastian ini membuat orang kadang-kadang sesuatu yang tidak pasti itu bikin kita jadi takut, khawatir, cemas begitu. Nah, bagaimana kita harus bersikap ketika kita ada di situasi yang ya spesial ini, Pak? Kemungkinan besar yang saya bilang, kalau manusia itu berada dalam ketidakpastian, ada satu yang biasanya dilakukan, Apa itu, Pak? yaitu keraguan-raguan. Ragu. Bener nggak ya? Bisa nggak ya? Iya. Bisa Ya, sehat nggak ya? keraguan-raguan. Mau begini nggak bisa, mau begini nggak bisa. Apa betul ya? Apa? Artinya berada dalam persimpangan jalan, dan persimpangan jalan bukan perempatan. Ya. Kalau orang kan selalu berada dalam persimpangan jalan di perempatan atau pertigaan katanya. Tapi sekarang kita berada di persimpangan jalan yang nggak tahu kiri kanan, muka belakang, atau gimana lagi? Buntu, semuanya buntu. Ya. Ada baiknya mungkin kita belajar dan baca dulu firman Tuhan ya. Oke, silakan, sebagai dasar bagaimana kita akan melihat hal-hal yang perlu kita lakukan dan mengapa ini bisa terjadi. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kebenaran firman ini akan memberikan sedikit pencerahan, jawaban, dan bahkan mungkin jalan keluar bagi kita semuanya. Amin. Nubuatan tentang akhir zaman. Dalam Yesaya pasal yang ke-24
kalau dilihat sebetulnya tentang akhir zaman ini dari pasal 24 sampai ayat 27. Pasal 27. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang pertama. Dia bilang begini. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikian nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikian nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikian nasib yang meminjamkan. Wow. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Wow. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Demikian dulu firman Tuhan. Kekasih Tuhan, saya ketika membaca 5 ayat ini, kemudian mengaplikasikan tentang fenomena yang terjadi sekarang ini, saya itu kaget. Sembari bilang begini, lu, ini kan sekarang yang dialami oleh seluruh dunia, bahwa hampir semua orang merasakan hal yang sama, dan tidak ada strata apapun yang bisa membedakan, yang bisa dengan ponga atau dengan gagah berkata, oh kami tidak akan bisa untuk mengalami yang demikian. Ini loh, dikatakan hampir nasib semua orang sama. Dan bumi mengalami kalimat yang baik ini, tapi ini nggak enak didengar. Merana, berkabung. Secara apa? Secara bersama-sama. Saya ketika melihat ini, saya bilang, Tuhan, apakah sudah ini memang yang namanya akhir zaman ini? Ya, orang kan boleh menafsirkan, oh belum, oh iya, ada ahli-ahli yang ya bicara mengenai akhir zaman. Tapi kalau kita lihat fenomena yang sekarang, masih icip-icip katanya. Justru karena itu. Ini masih icip-icip aja ini seperti ini. Ya. Kita ini sudah bingung ya, harus bagaimana gitu loh. Apalagi kalau kita mungkin masuk kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, penderitaan yang akan dialami oleh manusia adalah penderitaan yang belum pernah ada. Padahal banyak orang bilang masih apa? Icip-icip. Nah, hari ini saya tertegun ketika membaca ayat yang kelima itu. Kenapa itu bisa terjadi? Dikatakan bumi cemar karena apa? Penduduknya. Ada beberapa negara kita lihat dulu waktu awal beberapa bulan lalu mendengar menghadapi situasi ini, mereka enjoy aja. Ya, santai aja gitu ya. Bahkan bilang, oh enggak, itu biasa. Gampang lah, biasa. Sudah ada larangan jangan berpergian gitu ya. Masih berpergian. Dia pergi aja, dia bilang enggak masalah katanya. Nah, ketika mulai terjadi apa itu? Penularan yang tidak ditahan lagi, baru ada ya sistem, ada perintah untuk travel warning. Macam-macam lah istilah yang muncul sekarang. Tapi belum ada yang mempunyai satu pemikiran mungkin, atau kita mungkin yang berpikir begini, kenapa ini bisa terjadi?
Ternyata dari ayat firman yang Tuhan kelima. menjawab ya. Firman Kenapa? Tuhan menjawab begini. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Wow. Kalau bicara mengingkari perjanjian abadi, mungkin ini bukan berbicara perjanjian antara manusia dengan manusia, tapi berbicara kita dengan pencipta. Undang-undangan siapa yang dilanggar? Undang-undang yang diatur oleh pencipta kita dengan kita. Mungkin itu yang terjadi, sehingga ini semua boleh terjadi. Saya cuma bilang kepada diri sendiri waktu membaca ayat ini, Tuhan, kalau dalam situasi yang seperti ini, katakanlah dunia menghadapi semuanya ini, karena kan dulu ada yang berspekulasi, oh ini bangsa ini, negara ini yang menyebabkan, Ya. ya kan? Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini fenomena ini bilang ini yang Ini karena ini nih. karena bangsa ini Ya. yang bikin katanya. Ini virus ini sengaja diciptakan, adalah Konspirasi. dari beberapa ya orang-orang yang hype di sana. Di mana? Ya, di mana gitu ya. Saya mau bicara politik gitu ya. Orang atau secara global ini orderan dari Si A, si tingkat B. tinggi. Nah. Saya mau bilang bahwa kalau toh itu misalnya ada, gitu lah. Tapi kok bisa secepat itu seluruh dunia? Dan kesimpulannya virus ini adalah virus yang tercepat, ya kan? Penyebarannya sangat cepat. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat ini kita boleh belajar bahwa kita nggak usah menyalahkan bangsa mana atau bahkan mungkin suku mana. Banyak orang sekarang muncul rasis, ya, karena karena bangsa ini yang bersuku kan ini yang menciptakan virus ini, dan akhirnya kadang-kadang kemakan juga dengan omongan sendiri, ya kan? Biar mereka aja yang kena katanya, karena mereka menciptakan. Dan hanya saya bilang ini tidak bisa untuk kita mengira-ngira dan mulai menebak siapa penyebabnya. Coba kita sepakat bahwa ini bisa terjadi karena manusia melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, kalau bicara manusia berarti semua kita Semua. yang merasa manusia Semua. kena melakukan hal itu. Makanya kan maksudnya. tadi kita baca tadi, tidak ada yang namanya hamba, tidak ada yang namanya tuan, tidak ada yang namanya pemberi utang. Semuanya Ya, sama. semuanya sama. juga. Semua sama. Semua kena dampaknya gitu loh. Ya, 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 semua kena dampaknya. ya. Dan perjanjian apa yang kita lihat diingkari? Heeh. Ternyata kalau saya baca terus, itu adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada pencipta. Ketaatan kepada Tuhan, Sang Pencipta. Oke. Itu yang Mungkin kita lihat. kekasih Tuhan bertanya, saya mengingkari yang perjanjian yang mana, Pak? Kasih setia yang mana? Iya. Kekasih Tuhan, kami akan berbincangkan sesaat lagi. Apa yang sebenarnya terjadi, sudah kita lakukan, karena kita ini kadang-kadang tidak sadar kalau kita ini melakukan kesalahan. Betul. Pak. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Saya enggak, Pak, itu si A si B. Nah, pagi hari ini kita akan check up sendiri. Betul. Sama-sama ya. Mengingkari perjanjian abadi. Tadi perjanjian abadi itu berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Betul. Ya. Nah, Penciptanya, ya. penciptanya. Apakah itu? Bagaimana kita bisa dikatakan mengingkari perjanjian abadi? Sabar, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi. Haleluya.